Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca Ikrar Kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan Excel untuk kepentingan pendidikan. Saya menggunakan Excel yang 2013. Oke. Pertama, saya akan kenalkan beberapa fitur yang digunakan di dalam Excel ya. Yang pertama ini adalah Home ya. Home, bagaimana di dalam Microsoft ya, icon-iconnya relatif sama ya, dan yang berbeda itu hanya di sini melalui sini ya. Ada namanya wrap tag. Wrap tag ini berfungsi untuk memotong teks agar teksnya tidak menjadi dalam satu baris, tetapi bisa menyusul kalimat tag itu berada di bawahnya. Jadi kayak tulisan tag, bukan hanya satu baris terus. Ya, misalnya kita menulis di sini, kalau tidak di wrap tag maka terus akan lurus ke sini. Nah, apabila kolomnya pendek, nanti tagnya nggak akan terbaca semuanya. Yang ini untuk merger atau menggabung langsung center ya. Misalnya ini bentuknya, ini contohnya ya, ada berada di tepi ini, tepi kiri, langsung jadi tengah. Selnya langsung tergabung. Itu. Kemudian ini general ini untuk menentukan format angka yang kita butuhkan. Oke. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang lain nanti kita sampaikan saat nanti kita gunakan biar lebih cepat ya. Pertama kita lihat dulu, ini namanya sel ya. Kotak-kotak ini namanya sel. Di atas ada huruf A, B, C, D dan seterusnya. Sedangkan di samping kiri ada angka 1, 2 dan sebagainya. Jadi kalau seandainya saya mengklik di C ini, maka membacanya adalah C1. Kalau saya mengklik di sini, maka membacanya adalah sel G11. Demikian juga ketika saya klik di sini. Ini adalah C5 dan seterusnya. Cara membaca ini nanti akan sangat kita perlukan ketika kita mulai menghitung sel yang dimaksud. Ya, kemudian Excel itu menawarkan banyak sekali kemudahan. Misalnya kita menulis angka 1, 2, 3. Kalau kita di dalam Word, maka tulisan 1, 2, 3 kita pengennya 10 ya, 10 itu kita tulis semua. Ya, saya dekatkan ya. Nah, kalau kita pengen menulis 10, maka di dalam Word kita nulis ya 10 semua. Tetapi kalau di dalam Excel, maka menulis 10 itu kita tidak harus menulis seluruhnya. Kita cukup menulis 1, 2 gitu. Kemudian ini kita drag ke bawah. Maka kita langsung sampai 7 misalnya, maka kita keluarkan sampai 7. Excel akan menampilkan sampai 7. Ini juga terjadi misalnya kita
kita apalah mengetiknya itu ke samping kanan, dan seterusnya. Ini akan terjadi sehingga lebih mudah dan tidak akan terlewatkan. Nah, biasanya kalau kita manual itu bisa terlewatkan gitu. Ya, kemudian saya hapus dulu ya. Ini hanya sekedar untuk memberi contoh kepada Anda ya. Nah, kemudian Excel ini juga memudahkan kita dalam membuat tabel. Nah, misalnya kita akan membuat tabel. Tabelnya itu berisi informasi nomor ya, kita langsung bisa tulis begini, nomor, kemudian nama siswa gitu ya. Nah, kita lihat nama siswa ini biasanya panjang-panjang, nanti kita atur lagi. Sedangkan nomor ini kan hanya 1, 2, 3 sampai 2 digit biasanya ya, sehingga tidak membutuhkan sel lebar ini. Ya, kemudian setelah nama, kemudian kita pengen lihat nilai PBA misalnya ya, PBA atau bahasa Arab gitu ya, bukan bahasa Arab gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan. Nah, misalnya kita akan membuat seperti ini. Pertama kita beri judul ini ya, tabel kita ini kita beri judul. Misalnya judulnya adalah daftar nilai ujian semester kelas 7 ya, kelas 7 ya. Kemudian yang berikutnya ini kelas 7 ya, nanti kita rapikan ya. Kita buat nomor ini, nah kita geser supaya lebih sesuai nomor ini ya. Kemudian nama siswa ya, karena nama siswa itu banyak gitu, maka kita bisa perlu karakter yang banyak. C ini tidak kita pakai, kita hapus. Tuh. Nah, kemudian nilai bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada berapa nilainya? Misalnya ya, nilainya itu saya tulis saja, saya singkat ya, makhorijul apa namanya itu? Kalau bahasa itu bukan makhorijul huruf, tapi misalnya muhadasah ya, muhadasah. Nah, gitu misalnya. Lalu nilai yang kedua itu misalnya apa itu, kalam misalnya, apalagi misalnya yang ketiga tentang bahasa Arab, setelah muhadasah, setelah kalam misalnya ini apa namanya, nahwu misalnya. Nah gitu ya, nahwu. Nah, taruhlah tiga ini nilainya. Kita buat, rapikan muhadasah ya, kemudian kalam dan nahwu. Ya, tentunya ini kolom keterangannya bisa kita pindah di sini. Kita drag, kita pindahkan di sini. Ya. Oke, nah kemudian nilai bahasa Arab ini C, D, E ya kan, ada muhadasah satu di C, kalam di D, nahwu di E. Maka kolom ini C, D, E ini digabung. Nah, caranya di blok terlebih dahulu, lalu tekan ini. Tekan merger and center. Nah, sudah tengah sendiri ya. Ini juga kalau mau ditengahkan bisa juga ini, tapi di sini bukan merger tetapi kita langsung tekan center. Ya, nomor dan nama ini juga bisa tekan center di tengah.
keterangan ini kita coba lebarkan selnya, terus kita beri tengahkan. Oke. Nah, terus ini daftar nilai ujian semester kelas 7 ini kan mestinya digabung sini biar nanti nampak tengah ya. Nampak tengah. Maka kalau biar tampak tengah di merger and center. Nah, begitu. Jadi ini sudah satu sel. Beda kalau ini kan nilai bahasa Arab ini satu sel, tapi muhadasah, kalam, dan nahwu selnya berbeda. Jadi nilai muhadasah ini merupakan gabungan dari sel C, D, dan E. Kalau daftar nilai ujian semester ini adalah gabungan dari nilai A, B, C, D, E, dan F. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya supaya lebih rapi, antara judul dengan isi kita beri jarak. Caranya dengan klik kanan, kemudian tekan insert. Nah, gitu. Nah, kemudian misalnya kita punya siswa. Nah, siswa kita mulai dari sini, karena kalau mulai satu di sini nanti akan bergabung atau beririsan dengan muhadasah. Oke. Kalau gitu nomor 1 mulai dari sini. 1, 2. Nah, seperti tadi kita tinggal memilih, kemudian ditarik ke bawah. Misalnya siswa kita ada 10. Ya. Ini 10 di sini. Ya. Ditengahkan, dirapikan. Lalu ini kan nggak terisi nih. Tetapi kalau A4 dan B4 ini biar lebih rapi, maka B4 digabung dengan B3. Digabung dengan B3. Ya, lalu yang nomor A3 digabung dengan A4. Tekan merger and center, lalu tekan middle alignment. Nah, di sini. Keterangan juga gitu. Nih. Keterangan, merger and center, lalu alignment, middle alignment. Nah, lalu berikutnya kita tinggal membuat garis dari tabel tersebut. Caranya sangat mudah ini, kita blok dulu semuanya. Ya, kita blok semuanya itu. Kemudian kita pilih format garis dalam ini Z icon border. Kita klik anak panah kecilnya, kita milih all border gitu. Maka semuanya sudah terbuat garisnya. Ya, kalau kita mau membuat aksesoris, misalnya yang garis paling atas di nomor 1 ini kita buat 2, maka kita pilih di sini, ya kita pilih yang bawahnya garis 2 ini. Nah, tampak ini garisnya 2. Kalau kita pengen garis yang paling tepi tebal, kita tinggal menggabung gitu, lalu dipilih garis yang tebal ini, tick box border. Nah, nanti yang tepi akan lebih tebal. Anda bisa lihat ini, yang tepi relatif lebih tebal dari yang tengah. Nah, kemudian kita tinggal mengisi ini nama di sini ya. Kalau kita mengikuti, maka nama ini nanti kalau kita tulis nama siswa kita, misalnya namanya Agus Mas Budi misalnya. Nah, ini. Lalu yang kedua misalnya Irwan Prayitno misalnya. Lalu yang ketiga Darmawan Haji. Ya. Siapa lagi misalnya nomor 4 Riyanto. Nomor 5 Supendi. Ya. 6